Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Zul Ahmad Fauzan dalam acara Hermina Podcast. Oke, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, saya Dr. Zul Ahmad Fauzan akan mencoba nih untuk membahas gejala penyakit batu ginjal yang perlu diwaspadain dan cara mengatasinya sih seperti apa sih. Nah, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh pakar ahlinya, dokter ahli spesialis urologi dengan Dr. Dani Dwi Yunanto. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Selamat malam sobat Hermina semua. Oke, dokter. Ini banyak nih dokter nih. Ini dokter Dani Dwi Yunanto ini adalah dokter spesialis urologi kita di RS Hermina Grand Wisata, berprakteknya sesuai dengan jam praktek beliau dan beliau sangat ahli nih di bidang urologi nih. Dok, di sini banyak nih dok, ada banyak pertanyaan nih dok. Ini sebenarnya banyak banget nih dok pertanyaan yang ditampung di kita, tapi saya rangkum nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang paling umum aja nih dok. Ya. Dok, gimana sih dok sebenarnya penyebabnya terjadinya batu ginjal tuh dok? Apakah dia sebabnya tuh karena apa? Bisa dijelasin nggak dok ke kita dan teman-teman sahabat Hermina lainnya dok? Jadi sih sebenarnya ya kalau batu ginjal, batu ginjal itu sebenarnya sisa metabolit. Oke. Nah, sisa metabolisme tubuh yang memang harusnya keluar lewat urin. Oke. Tetapi ada satu keadaan di dalam tubuh ya penderita pasien ini di mana hasil metabolisme itu mengendap. Oke. Ya, mengendap dan akhirnya lama-lama mengeras. Nah, hingga akhirnya terbentuklah batu. Gitu. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab batu ginjal ya sisa metabolisme sebenarnya. Cuma ya pada orang normal yang tidak memiliki batu ginjal dia akan keluar bersama urin. Nah, pada orang-orang tertentu yang rentan dia akan terbentuk batu. Seperti itu. Oke, sisa metabolisme ya dok ya? Iya, betul. Berarti kalau sisa metabolisme, sahabat Hermina berarti ini ada hubungannya nih dok sama makanan dan minuman tuh dok Betul ya? banget. Nah, makanan minumannya kayak gimana sih dok yang sebenarnya kita nggak boleh itu dok? Sebenarnya kalau dibilang makanan minuman apa yang nggak boleh tuh agak susah karena Oke, tergantung batunya juga. Oh gitu? Gitu. Jadi ada jenis-jenis batu nih dok untuk makanan. Batu-batunya ada kayak jenis gimana batu. tuh dok? Jadi biasanya kan gini ya, ketika saya sebagai ahli urologi itu kan akan menentukan ini pasien dengan misalkan batu ginjal atau batu saluran kemih, ini mau diapain? Oke. Biasanya itu rentangnya macam-macam, bisa dari yang tanpa operatif sampai yang operatif, sampai operasi lah. Nah, kalau pada kasus-kasus yang operasi di mana saya bisa mendapatkan bongkahan batunya besar, itu bisa diperiksakan. Ini kandungannya apa sih sebenarnya di batu? Oh, oke. Gitu. Nah, dari hasil itu baru kita bisa jelaskan pada pasien baiknya jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini karena sesuai dari hasil pemeriksaannya kan. Oke. Tapi secara umumnya nih biasanya yang bikin masalah nih urat atau asam urat atau uric acid. Uric acid. Nah, ini kalau misalkan ditanya makanannya apa? Saran sih kalau bisa jangan makanan yang kaleng-kalengan. Oh, kaleng-kalengan. Oke, kaleng-kalengan. Asam uratnya tinggi. Jeroan. Oh, jeroan. Enak tuh dok, padahal jeroan tuh dok. Ya, benar. Tapi kalau mau ketemu saya silakan. Oh, jangan. Gitu Oke, ya. baik. Oke, Terus dok, apa lagi dok? Terus ini asam urat bisa juga yang kayak misalkan daun muda itu loh. Daun yang masih terlalu pucuk-pucuknya. Kalau kita bikin lalapan tuh kan kadang-kadang ada daun yang hijau muda. Nah, itu biasanya purinnya tinggi. Itu purin itu yang nanti akan menjadi asam urat kalau di metabolisme di tubuh dan itu juga bisa jadi batu. Jadi kurang lebih itu ya jeroan terus. Ya. Terus tadi satu lagi melinjo tuh. Emping tuh. Soto Betawi enaknya pakai emping. Tapi hati-hati sahabat Hermina, itu bisa bikin batu asam urat tadi ya dokter. Betul. Jangan lupa soto Betawi biasanya pakai apa? Pakai emping sama jeroan. Cocok ya? Emping, jeroan, cocok jadi batu. Nah, tuh ketemu dokter Dani ntar kalau udah makan itu sahabat Hermina. Oke dokter. Itu tadi itu baru asam urat nih. Baru asam urat tuh dok. Ada lagi oksalat. Oksalat tuh gimana tuh dok? Oksalat itu banyaknya di bayam. Bayam. Bayam ya dok ya? Di bayam. Oke. Kebanyakan di bayam. Terus kalau bayam mungkin nggak semua orang suka, tapi ada satu nih makanan yang orang suka banget nih. Apa tuh? Coklat. Oh, coklat juga dok ternyata. Bikin batu oksalat tuh dok. Biasanya gitu. Oke. Selain itu biasanya ya urat, oksalat, bisa juga ada batu-batu kalsium. Kalau batu kalsium, tapi biasanya memang terbentuknya kalau orang tersebut suka banget makan daging biasanya. Suka banget. Hobi banget makan daging. Oke. Nah, gitu. Jadi tinggi protein. Oke. Itu dulu tuh. Tuh sebenarnya banyak ya dok ya jenis batunya. Banyak. Nah, dok pertanyaan yang berkembang juga nih dari sahabat Hermina dok. Ini kan dari segi makanan dan kan sisa metabolisme dari segi makanan minuman. Nah, ada yang tanya juga nih dok. Bisa nggak sih dok kalau kita nahan buang air kecil itu jadi batu dok?
Sebenarnya kalau nahan air kencil itu, nahan buang air kecil ya maksudnya adalah itu faktor risiko. Oh, faktor risiko. Faktor risiko karena tadi akan membantu proses pengendapan tersebut. Oh. Ya, jadi kalau misalkan apa sih yang bikin supaya dia tidak mengendap kan dia harus teririgasi dengan lancar ya. Jadi Nah, jadi kalau misalkan dia terbentuk oleh urin di dalam urin, harusnya urinnya harus lancar sehingga dia tidak akan mengendap. Nah, menahan kencing itu salah satu faktor risiko sehingga bisa jadi mulai pengendapan. Belum lagi kalau bisa menyebabkan infeksi. Infeksi itu sahabatnya batu ginjal. Teman deketnya banget tuh ya, Dok. Sahabat, CS banget, CS karib. banget. Jadi kalau ada infeksi bisa ada batu bisa ada infeksi. Seperti itu. Jadi faktor risiko yang lumayan tuh nahan kencing tuh, lumayan berat. Jadi nahan kencing itu dia bisa jadi infeksi juga. Nah, datang itu sahabatnya tuh, Dok, ya. Si batu tadi tuh, Dok, ya. Karena irigasinya juga nggak lancar tadi. Udah gitu ditambah tadi makan makanan tadi. Wah, cakep sekali sahabat Hermina. Hati-hati ya sahabat Hermina ya. Oke, dokter. Ini kan dari segi minum nih, Dok. Tapi banyak orang-orang nih, dokter. Ya. Kalau misalnya dia kurang sering berkembang, loh, saya nggak suka banget nih, Dok, minum air putih. Itu sebenarnya pengaruh banget nggak sih, Dok, untuk pembentukan batu ini, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita baca-baca jurnal dan baca buku sebenarnya fluid ya. Nggak harus air putih tapi fluid. Jadi minum itu kalau bisa 2-3 liter per hari. Apapun sebenarnya cairannya. Jadi tapi kenapa kita sebagai urolog lebih senang menyarankan air putih adalah karena sebenarnya kalau misalkan air itu berwarna kan ada zat-zat lain. Oh, oke. Gitu. Jadi bukan untuk membentuk batu ginjalnya, tapi jangan-jangan zat lainnya itu malah merusak ginjal. Karena gimana pun juga urin itu kan bisa dibentuknya di ginjal. Betul. Jadi apa yang kita minum itu kalau misalkan kimia itu kan paling saringannya kalau nggak di liver di ginjal. Jadi takutnya kalau berwarna itu malah merusak lah dalam tanda kutip zat-zat yang dikandungnya, bukan menyebabkan batu secara langsung. Tuh. Jadi zat yang dikandung si minuman yang lain ini ya, dokter ya, bukannya dilarang tuh sahabat Hermina, tapi ya jangan berlebihan juga ya, dokter ya, benar ya. Oke. Zat pewarna gitu. Hati-hati banget. Nih, Dok. Kalau udah terjadi nih, Dok, batu, gejala tuh kan biasa kalau kita datang nih, kalau kita di poli apa di IGD atau itu kan sakit banget nih, Dok. Betul. Dok, mungkin nggak sih, Dok, tanpa operasi, Dok? Bisa. Gimana tuh? Biasanya sih gini. Kalau dulu zaman sekolah tuh kan ada namanya posisi menentukan prestasi. Oh, gimana tuh? Nah, ya kan kalau zaman sekolah dulu kan posisi iya, biasa duduk depan gitu kan itu. Nah, kalau batu posisi atau lokasi menentukan tindakan kalau di batu ginjal. Oh, gitu. Di batu saluran kemih lah. Berarti beda ya, Dok, tindakannya di posisi lokasi dan ukuran sebenarnya. Lokasi dan yang sangat penting gitu. Jadi kan kita saluran kemih itu kita bagi yang atas dan bawah. Atas itu kita sebutnya ginjal dan ureter, saluran penyambungnya mungkin nanti bisa ditunjukkan dengan gambar. Dan di bawah itu kandung kemih. Jadi biasanya kalau misalkan batunya masih kecil-kecil sih, walaupun gejalanya hebat, belum tentu harus dioperasi. Kadang-kadang bisa kita kasih obat untuk mendorong supaya dia bisa keluar. Karena gimana pun juga nyerinya itu adalah satu proses si tubuh ini pengen ngeluarin sesuatu nih. Dan dia memberikan signal dengan cara sakit, nih ada sesuatu yang salah. Dan sebenarnya dia proses untuk ngeluarin. Istilahnya kolik. Gitu. Nah, di bahasa medisnya kolik ya, sahabat Hermina. Kolik. Jadi kalau misalkan kolik, sampai nungging-nungging biasanya pasien. Nungging, keringet dingin segala macam, belum tentu batunya besar. Jadi kadang-kadang itu proses dari badan untuk ngeluarin sendiri. Kalau kecil ya bisa kita pakai obat. Gitu. Tapi kalau udah sampai besar itu ya, Dok, baru kita lakukan operasi. Kayak tadi yang dokter bilang di awal tuh, kita udah selesai batunya gede banget, kita operasi. Ternyata batunya besar. Nah, itu harus dioperasi, Dok. Biasa pakai pemeriksaan ya, Dok ya? Biasanya pemeriksaan USG bisa, CT scan bisa. Sekarang trennya lebih ke CT scan karena bisa cepat dan juga ya jelas untuk batu-batu kecil. Gitu. Itu besar nggak sih, Dok, kalau kita sayatannya itu untuk operasi, Dok? Nah, tergantung nih. Nah, apa tuh, Dok? Tergantung gimana nih, Dok? Tergantung skill juga ya, maksudnya skill operatornya juga nih sebagai dokter. Jadi kecenderungannya sekarang adalah batu ginjal kalau bisa kita operasinya minimal invasif. Nah, minimal invasif. Minimal invasif itu kalau bisa tanpa black. Kalau bisa tanpa black. Ini dia istilahnya gitu aja. Kalau bisa tanpa black. Jadi di guideline atau di panduan baik dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia maupun Amerika ataupun dari Eropa EAU guideline, biasanya kita coba dulu batu 2 cm, maksimal 2 cm untuk dilakukan SWL. SWL tuh yang mungkin nanti bisa dijelasin, dia batu dipecahkan dengan gelombang suara. Orang awam bilangnya laser. Tapi sebenarnya batu dipecahkan dengan gelombang suara. Sehingga nanti pecah keluar sebagai serpihan lewat saluran kemih. Tapi di atas itu
disarankan kita lakukan tindakan PCNL. PCNL. Percutaneous nephrolithotomy. Itu dibor kalau istilah Dibor. awalnya dibor. Oke. Jadi memang kita akan bikin lubang kecil dari kulit sampai ke ginjal. Kita masukkan alat berupa kamera, nanti kita pecahkan batunya dan kita keluarkan. Oke. Gitu. Tetapi kadangkala memang kalau batunya besar sekali, biasanya jangan kaget kalau ada batu ukuran jahe ya, Jul. Wah, Nah, benar. Ada, Dok? Sayangnya saya nggak bawa contohnya, Oh. tapi biasanya ada. Pernah kita dapat batu ukuran jahe, ya mau nggak mau kita harus belek. Oh. Gitu, karena kan lebih cepat kadang-kadang, resikonya juga lebih tinggi kalau ini. Gitu. Jadi bisa itu harus dibelek. Dan itu sayatannya lumayan gede, biasanya sampai 10. Oke. Bisa sampai 10 cm, makanya Wow. makanya sangat mengganggu sekali sebenarnya kalau misalkan pasien sampai harus dibelek sebesar itu sebenarnya. Hingga akhirnya zaman sekarang pun saat ini operasi batu dibelek itu juga menjadi pilihan paling akhir lah. Oke. Tuh. Itu, waduh, ngeri juga ya. Sahabat Hermina, itu kalau misalnya gara-gara metabolisme tadi kita makannya sembarangan, kita juga sering menahan buang air kecil juga jadi infeksi dan jadi Kurang itu minum. tadi kurang minum, diuresisnya juga jadi nggak Iya. lancar ya dokter, itu bisa menimbulkan batu. Oke lah kalau misalnya batu kecil, kalau batu besar wah hati-hati sahabat Hermina kalau itu Satu bisa. lagi, Ju. Apa tuh gimana? Biasanya batu besar malah tidak bergejala. Waduh, Itu Iya, ada iya. namanya istilah silent stone. silent stone. Jadi batu itu terbentuk tapi pasien tidak bergejala nih. Tahu-tahu besar aja. Ada yang kayak gitu. Mungkin gejalanya juga samar-samar kayak nyeri pinggang biasa kayak pegel-pegel. Ada banyak yang saya tanyakan tuh pasien seperti itu ketika dapat memang nggak bergejala Pak, Bu. Enggak dok, cuma pegel-pegel. Nah itu yang harus bahaya. Jadi tapi sebenarnya tanda-tandanya ada. Salah satu tandanya mungkin pipisnya berdarah. Oh, oke. Gitu. Itu paling sering ya dok ya? Hematuri itu kalau kencing berdarah itu sering ya Biasa dok? gitu. Kalau Hematuri atau kadang suka keluar kecil. Jadi memang di praktek sehari-hari kita kalau misalkan pada pasien nih udah keluar batu ya, pernah keluar batu, jangan merasa aman dulu. Karena saya bilang nih mungkin cucunya nih yang keluar. Waduh. Ya, kakeknya masih ketinggalan kan gitu ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi memang kalau ini kita biasakan ketika ada batu atau kencing berdarah, kita evaluasi menyeluruh termasuk semua penyebabnya termasuk batu. Sahabat Hermina, tuh dengar ya kata dokter Dani, spesialis urologi, bahkan justru batu yang besar itu ya dokter ya malah lebih nggak ada gejala ya. Jadi Bisa jangan nggak senang bergejala, dulu kalau ada batu kecil yang keluar. Jangan-jangan kalau kata dokter Dani itu cucunya batu yang besar. Nah batu yang besar masih di dalam nih. Oke, jadi gimana dok langkahnya nih? Berarti langkahnya kita harus periksakan ya dok ya? Betul. Kita harus periksakan. Betul. Kalau dari klinik ternyata ini dok nggak berubah juga nih dok. Ternyata dok gejalanya coba jangan-jangan itu ada masalah di saluran kemihnya ya dokter ya, dari ginjal tadi sampai ke ureter, kandung kemih, bahkan sampai ke ujung saluran kemihnya juga. Kadang-kadang juga ada tuh dok yang kelihatan batu tadi tuh dok, paling sering tuh dok kalau di lapangan tuh. Betul. Duh, batu-batu pada nyangkut nih. Nyangkut di Wah, mulut, nyangkut di kemaluan. Wah. Tapi begitu keluar katanya, udah keluar udah lega. Tar dulu, jangan-jangan itu kata dokter Dani. Ada lagi di dalamnya. Jadi kita harus ada lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah, untuk menghindari yang tadi, saya tambah besar, tadi metabolisme dijaga ya dokter Dani ya. Nah, metabolisme, tadi kan sahabat Hermina udah tahu nih, makanan-makanan apa saja yang kira-kira dijaga ya kadarnya ya dokter ya. Bukan tidak boleh, tapi dijaga aja gitu kan ya. Oke. Di Hermina udah bisa belum ya dokter ya? Kita lakukan di laser tadi. Bisa. Bisa dokter? Semua bisa nih di Hermina nih. Oh, ide. Enaknya semua bisa. Mulai kita ngomong dari pemeriksaan dulu ya. Boleh. Semua pemeriksaannya bisa dilakukan di sini. Yang mulainya paling simpel kita USG bisa, BNO IVP, pemeriksaan dengan kontras, sampai CT scan. Itu bisa. Itu untuk pemeriksaan batu sudah paling valid lah. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kita dapat ya semua juga bisa. Mulai dari obat kita ada untuk bantu-bantu ngeluarin batu ya. Untuk operasi minimal invasif misalkan batu ureter kita lakukan di teropong, URS, PCNL bisa di sini, sampai di belek pun juga bisa. Gitu. Jadi harusnya sih insya Allah nggak ada masalah lagi lah kalau udah berobat sini untuk batu. Kalau di laser itu sakit gak sih dok? Kalau di laser dok? Amit-amit jangan sampai ya dok saya di SWL ya. Tapi rata-rata sakit gak sih dok? Biasanya sih enggak ya, pasien cukup bisa menahan karena kan sebelumnya sesuai prosedural kita kasih obat dulu. Obat anti nyeri. Jadi nggak usah takut. Jangan ntar sakit gini-gini, enggak, itu karena prosedur lewat jalan. Kita usahakan pasiennya nyaman dan juga memang kita ada protapnya di mana kita mulai dari getaran-getaran terkecil dulu supaya nggak terlalu nyeri pasiennya. Baik. Berarti kita sudah bisa ya dok ya, ISWL di sini ya dok. Sahabat Hermina, di Hermina Gram Wisata ini kita sudah bisa melakukan ISWL loh, apalagi dengan dokter Dani nih. Udah tahu kan pengetahuan dokter Dani kayak gitu, orangnya asik banget, diajak konsultasi, sharing. Dia guru saya banget lah kalau di sini. Banyak bertanya saya dokter ya, ini nggak apa-apa ya dokter banyak bertanya.
Semua penjaminan bisa. Jangan-jangan itu yang pribadi doang, sama asuransi doang. Emang gitu dokter? Enggak kan? Kita semua bisa kok. BPJS juga kita layanin. Asuransi juga kita layanin sama, saya juga yang layanin, insya Allah tidak berusaha membeda-bedakan sama sekali, kita maksimal. Karena batu emang harus ditangani maksimal. Karena Jul, jangan lupa Jul. Apa tuh? Batu bisa berulang. Saya pikir kalau udah di SPL atau di PCNL atau dilakukan operasi hilang tuh dok. Bisa ya dok? Itu batu bisa berulang. Aduh. Makanya memang, tapi ini bukan untuk nakut-nakutin, tetapi agar kita waspada. Jadi kalau misalkan sudah dokternya nyatakan, batunya bersih, ada baiknya mungkin ya rutin untuk periksa lagi, minimal USG. Karena dengan itu, ketika kita mendapatkan ada batu kembali yang kecil itu lebih mudah untuk kita tanganin. Karena tadi bisa dengan obat, dengan dibandingkan kalau kita harus operasi lagi kan akan sulit. Seperti itu. Oke, hati-hati ya sahabat Hermina ya dokter ya, batu itu bisa berulang. Oke, dokter ini manfaat banget nih dokter buat kita dan sahabat Hermina lainnya. Jadi kita supaya bisa melakukan pencegahan, tahu nih gejala batu apa aja, metabolismenya seperti apa, dan jangan ragu untuk periksakan ke Hermina Agrowisata ya dokter. Bisa ketemu dengan dokter Dani. Oke. Untuk untuk pendaftarannya bisa dilakukan via website, call center, aplikasi Hermina, dan jangan lupa penjaminan apapun bisa. Pribadi bisa, asuransi bisa, dan bahkan BPJS sekarang sudah bisa ya dokter dirawat jalan ya. Jadi semuanya jangan khawatir, semuanya kalau sesuai indikasi itu akan ditanggung sama BPJS. Dan bisa bertemu dengan dokter Dani dan dokter spesialis urologi juga yang lain juga ada ya dokter ya. Dan terutama dokter Dani nih orangnya seru banget. Dokter, terima kasih banyak dokter. Ilmunya bermanfaat banget buat saya yang di lapangan, yang di depan, frontline, dan sahabat-sahabat Hermina juga bisa tahu nih dokter penyebab batu dan gejala batu. Jangan takut sahabat Hermina ya untuk berobat, karena berkata kan kita sekali lagi kita akan melakukan sesuatu dengan indikasi. Betul. Gitu. Jadi kalau saya takut nanti saya digini, enggak. Kalau batunya kecil ya kita coba dulu yang paling minimal kan seperti itu. Jadi bukan langsung ayo bu operasi di black enggak gitu. Iya, stigma di masyarakat banyak kayak begitu ya. Jangan. Tapi jangan juga batu besar minta di SWL. Ya, gitu ya. Ntar mesinnya meledak gitu. Saking besarnya. Oke. Konsultasi dulu ya, jangan lupa ya ke dokter Dani ya untuk batunya seperti apa, nanti tindakannya seperti apa sesuai dengan lokasi dokter dan ukuran batunya. Oke. Baik dokter Dani, terima kasih banyak ilmunya buat sahabat Hermina dan buat saya juga pribadi. Terima kasih banyak sahabat Hermina yang lain. Sampai ketemu lagi di episode-episode podcast berikutnya. Dah.